Oke, alhamdulillah Miss Yuni so ngangkat. Gimana sayang? Gini Miss apa? Tentu poin aja ya Miss. Suami saya tuh udah 1 tahun, jalan 1 tahun ini kan ke Taiwan. Oke, sebentar. Ke Taiwan. Baik. Suamimu ada di Kerja. Taiwan. Di. Suamimu Di. ada di Taiwan 1 tahun ini. Jangan bilang kalau Di. suamimu digondol wedoan loh, enggak ya? Tapi kayaknya iya sih. Miss, Terus. makanya ini kan eh, jadi sudah 1 tahun ini jalan gitu. Terus awalnya itu lancar-lancar aja Miss, komunikasi lancar. Terus untuk kiriman uang juga ya lancar, walaupun cuman untuk karena tahu sendiri ya Miss, untuk berangkat keluar kan pakai biaya ya Miss. Lah biayanya itu kan hutang ya, biasa ya. Kalau kita punya uang mah kita nggak akan kerja di sana jauh-jauh gitu. Betul. Nah untuk janji di awal memang saya mengikhlaskan suami untuk kerja ya karena untuk merubah masa depan kita, Betul. untuk mengangkat derajat orang tua. Dia anak tunggal dari orang tua saya, dari orang tuanya gitu loh. Saya kasih support, oh yang penting kamu kerja di sana gini soalnya di sini kerjaannya kan ya taulah Miss kayak gitu. Makanya iya dia bilang kayak gitu. Akhirnya lah, singkat ceritanya setelah proses panjang gitu alhamdulillah dapat job, akhirnya bisa berangkat kayak gitu. Ya berangkat tuh nggak ada ini Miss, masih baik komunikasi. Nah untuk 3 bulan ke belakang ini memang berubahnya karena saya itu tuh ngapunten ya Miss, suami saya kan tabiatnya kan saya hafal ini gitu loh, orangnya nggak neko-neko. Untuk perempuan aja saya tahu betul dia nggak gitu loh. Makanya waktu komunikasinya berubah kayak gitu tuh saya benar-benar nggak ini gitu loh Miss, nggak ke arah situ gitu loh. Saya benar-benar tutup mata, saya nggak tahu Taiwan itu seperti apa, nggak tahu. Paling kalau dia misalnya dulu itu sampai Vicol tuh kadang saya sampai bosan gitu loh. Sehari itu Vicol sampai berapa, karena dia kan kerjanya di konstruksi, katanya enak gitu loh. Paling ini yang kerja itu sehari paling cuma 4 jam 3 jam kayak gitu, banyak istirahatnya gitu. Alhamdulillah saya bilang gitu. Itu Vicol lama-lama. Terus Vicol itu ya ini 3 bulan terakhir ini Vicol tuh cuma sekali tok pagi gitu, siang lah, misal jam 10 jam 11 itu. Udah nanti sampai sore, sampai malam, sampai pagi, besok pagi nggak ada Vicol. Paling pagi berangkat. Saya berangkat dulu. Saya selalu jawabnya apa? Bismillah, hati-hati mas. Udah itu nanti nggak ada komunikasi lagi. Sampai siang Vicol lagi sekali. Habis itu udah sampai pulangnya jam berapa saya nggak tahu. Sampai mes saya nggak jam berapa saya nggak tahu. Kayak gitu loh. Terus? Seperti itu. Jadi harus. Nah, kok untuk yang 1 bulan ini kok sama sekali lost kontak sama saya. Lost kontak sama saya, sama orang tuanya juga lost kontak. Terus? Itu. Nah, terus HP itu alasannya ini, Miss apa? HP alasannya rusak katanya. Jadi nggak komunikasi. Tapi walaupun rusak itu tuh dia masih ini Miss, masih kadang pinjam HP-nya teman untuk ngubungin saya. Gitu. Nah kok terus makin kesini kok tetap malah nggak ada kabar. Nah singkatnya bulan kemarin tuh terakhir saya kan ke tempat mertua saya, nengok kan agak nggak enak badan. Saya tengok kan saya kan di Jogja ya Miss, mertua saya di Wonogiri. Nah saya tengok sana gitu. Itu saya memang nggak ngabarin suami karena HP-nya kan rusak, saya nggak bisa ngubungin. Habis itu saya ke sana, saya juga nggak ini, sampai saya pulang ke rumah lagi itu maghrib. Sampai rumah ada panggilan tak terjawab dari nomornya temannya. Itu dari nomor temannya. Terus saya jawab, oh ya mas saya lagi di tempatnya Mae. Saya bilang, Mae siapa? Ya Mae jenengan, saya bilang gitu. Oh iya gitu. Udah cuman tuh, ya udah ini HP-nya tak kembaliin lagi soalnya cuma pinjem. Oh nggih, udah dibalikin. Saya udah terlanjur terbiasa Miss digituin, maksudnya udahlah biasa. Tapi saya masih positif tinggi, nggak pikiran apa-apa. Memang HP-nya rusak gitu. Udah, terus habis itu sampai tanggal 10 kan gajian tuh per tanggal 10 Miss. Tanggal 10 dia WA lagi pakai HP-nya temen. Yang aku kirim uang katanya, dicek gitu. Oh iya. Terus udah tak cek, makasih ya mas. Iya, udah sehat-sehat ya mas. Udah nggak ada balasan lagi. Sampai 1 bulan ini Miss, sampai tanggal 10 kemarin ini, bulan ini. Itu tuh saya nggak ada komunikasi, nggak apa, tapi saya coba cek di ATM. Nggak ada transfer masuk Miss. Nggak ada
transfer masuk, saya masih positif, oh mungkin trouble apa gitu. Sampai tanggal 11 saya cek lagi, nggak ada. Tanggal 12 nggak ada, cek lagi. Tanggal 13 tetap nggak ada. Saya baru, itu feeling saya lagi nggak enak, udah nggak enak. Ini masih ada apa-apa, saya udah 3 hari, nggak mungkin. Dan ini waktunya, harinya itu nggak nabrak hari Sabtu Minggu, kayak gitu. Jadi kayaknya nggak gitu. Udah, akhirnya saya bingung mau ngubungin siapa. Nah, kebetulan kan saya ada nomor temennya, memang itu nomor teman satu mes, itu sempat akrab dulu waktu sebelum berangkat sih, tapi saya memang sempat diblokir sama temennya. Mungkin saya nggak tahu lah, mungkin sih mereka ada kayak takutnya kalau misalnya saya sering hubungin dia itu mungkin takutnya dia kenapa, saya nggak tahu lah, pokoknya saya itu diblokir gitu loh, Miss. Terus akhirnya saya minta keponakan saya tak suruh hubungin dia, terus tak kasih tahu, bilang aja mau ketemu si Om kayak gitu, suruh ngubungin rumah, kenapa kok nggak ngubungin rumah gitu. Itu udah disampaikan juga, udah disampaikan katanya. Itu saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada ngubungin juga sih, Miss. Ya, akhirnya saya sampai bingung, saya nyuruh teman tak suruh ngaku kakaknya gitu, karena saya udah nggak berani. Saya tuh takutnya gini loh, Miss, saya tuh kalau misalnya saya ngaku nanti istrinya yang nyari itu, takutnya, Miss, saya tuh masih jaga suami saya di sana, takutnya nanti di itu kenapa tuh istrinya kok geger nyariin gitu, saya masih jaga situ belum, Miss. Jadi saya tahan, jadi saya pakai atas nama ponakan gitu. Terus kakaknya tak suruh bilang kalau ibunya nggak enak badan, kangen kayak gitu, karena 1 bulan lost kontak gitu. Itu juga udah disampaikan, Miss, tidak ada iniin balik gitu. Nah, itu baru saya memang ada apa-apa gitu loh, Miss, gitu. Terus udah 1 bulan, ini udah tak tahan sampai semalam tuh saya datang ke rumah istrinya temennya itu yang satu mes itu. Saya datang, saya cuma mau apa, Miss? Saya cuma mau telepon ke temannya itu, tak suruh nyambungin ke suami gitu loh. Coba kenapa sih gitu? Karena kan HP-nya katanya rusak. Jadi saya juga bingung mau ngubungin pakai apa. Akhirnya saya ketemu istrinya, oh ya Mbak, nanti tak sambungin suami gitu. Akhirnya si istrinya itu kan telepon suaminya atau temannya suami saya di mes. Begitu udah ngomong gitu, terus saya bilang, Mas, aku tak ngomong sama suamiku. Terus jenengan jangan bilang kalau saya yang ngomong gitu. Oh ya Mbak gitu. Udah dikasihkan. Saya sempat dengar, Miss, di situ. Siapa gitu. Terus ini Mama Isa, jadi temannya itu mengaku kalau yang mau telepon istrinya gitu, istrinya dia gitu. Begitu udah saya dengar suara suami saya, langsung tak minta itu HP gitu. Tak jawab, Mas, halo ini saya gitu, Mas, ini saya sebut nama saya. Terus dia cuman apa, Miss, dengan jawaban atos gitu, Miss, ngopo katanya. Loh kok ngopo toh, Mas? Saya udah tak tahan itu, ngopo toh, Mas? Loh saya kan kok jenengan ki close kontak ngopo? Itu mae sakit, mae jenengan tuh sakit. Jenengan nggak kontak mae 1 bulan, nggak kontak saya, kenapa? Rak popo, aku loro katanya. Loro apa? Ya loro gitu. Mas ngapunten, nek memang jenengan sehat itu ojo ngomong loro, ndak dadi itu dadi omongan, dadi doa. Jenengan ngerti di sini itu saya mae itu doain jenengan itu selalu sehat, panjang umur, selamat sakabehane gitu. Jadi selalu kita itu doain jenengan seperti itu. Jadi jenengan itu kalau sehat itu jangan ngaku aku loro. Tapi kalau misal memang loro, ya saya doain cepat sembuh kayak gitu. Terus saya nanya, terus aku telepon dan jenengan orang ngubungin saya itu ngopo gitu. Nek saya ono salah aku njaluk ngapura gitu. Udah dimatiin cik. Miss. Nah terus saya dengar dari istrinya itu bilang, Mbak ngapunten ya Mbak, tapi jenengan jangan kaget. Suami saya itu memang bilang sama saya, itu memang suaminya itu ada lagi deket sama perempuan katanya, kayak gitu. Okay. Malah dikira temannya itu tuh waktu nyampein WA dari kakak saya yang tadi tak suruh ngaku kakaknya itu loh, itu tuh pas ngasih itu tuh pas telepon sama jenengan kok Mbak, pas call katanya gitu. Enggak Mas, dia itu enggak call atau enggak komunikasi sama saya 1 bulan full ini. Enggak Mbak, tapi kemarin waktu saya ngasih tahu WA itu tuh dia lagi call sama perempuan gitu. Tapi memang terus temannya yang satu memang ngomong memang dia lagi deket perempuan. Cuman sih, jadi katanya loh, misalnya nggak tahu ya, di Taiwan itu tuh ada circle pertemanan seperti ini. Mereka pada minum, kalau misalnya mereka pada punya pacar atau apa di sana gitu tuh diajak ngumpul di situ minum kayak gitu. Nah untuk suami saya ini itu belum pernah diajak si ceweknya gitu. Jadi mereka yang nggak tahu ceweknya siapa, katanya kayak gitu. Itu Miss. Nah terus saya semakin feeling saya semakin nggak bagus ini karena bulan ini benar-benar loss bayar hutang, loss nggak kirim ke saya tuh Miss.
full gitu. Oke. Nah, satu, telepon Miss Yuni mau ngapain? Saya tuh cuman kayak gini, Miss, nanya. Kemarin itu sebenarnya saya minta tolong, saya sempat chat sama adminnya Miss gitu. Tak suruh gimana ya caranya saya menghubungkan, saya bisa bicara sama suami, saya bingung gitu loh. Tapi kan semalam saya udah bisa ngomong ya seperti itu, saya udah dapat jawaban. Nah, saya cuman mau tanya, Miss, kalau saya sempat, mungkin saya saking emosinya ya, Miss ya, gini, apa dia biar dipulangin aja ya kayak gitu. Maaf ya Miss sebelumnya, karena saya kan awam ya, saya nggak tahu ya tentang itu. Saya cuma karena namanya emosi ya Miss. Tak pulangin aja ya kayak gitu. Dalam artian pulang, misalnya saya kan mikirnya gitu. Mendingan dia pulang, udahlah nggak usah ini lagi, tapi udah di sini daripada sekarang kemarin kita yang berjuang seperti itu, sekarang dia ini malah yang menikmati orang lain. Itu namanya emosi ya, Cik. Seorang istri emosi kayak gitu. Seperti itu sempat ada kayak gitu. Nggak bisa ya Cik ya? Nggak bisa. Karena satu hal Mbak ya, saya kasih tahu kamu. Ini kejadiannya di Makau. Suaminya berangkat ke Makau, dia selingkuh, ketahuan istrinya datang ke Makau. Si cowoknya itu mengakhiri hidupnya loh. Astagfirullah. Ya. Itu ada kasus, kalian boleh selidikin di Makau. Baru kejadian 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi ya saya bilang, bojomu ya aja digawa metu, bojomu gawa metu ludes di pangan garangan wati. Kamu lo bilang bahwa suamimu tidak pernah ini itu. Malah laki-laki yang di Indonesianya nakal, keluar negeri malah tekun. Wong sing tekun itu malah nakal. Yo angel. Karena kan nggak pernah roh apa-apa. Ngerti nggak? Yo wong lanang ora tau barang liya-liya ya empuk budal. Saya bukan ingin menfitnah ya, ini berdasarkan dari kenyataan hilang. Wong sing lambene jeleber, irunge jelebor, matane kiceren aja payu laris di sana, apalagi wong lanang mapan lan tampan. Ayo budal amblas sih, Mbak. Bukan saya ingin menfitnah. Tidak semua laki-laki seperti itu. Ingat, tidak semua laki-laki seperti itu. Tetapi laki-laki kalau sudah gaya dikit, itu udah tampangnya gaya-gayaan ugal-ugalan. Di PT yang mendoakan ibunya, di PT yang mendoakan istrinya, atas doa istri dan ibu dia berangkat ke luar negeri. Nyampe di sana, istri. Ya enggak dong, ganti yang baru dong. Apem-apem di luar sana kan gratisan. Ngapain ngerawat istri yang jauh di sana? Iya, Miss. Jadi saya bukan suudon loh. Saya bukan suudon ya, tidak semua. Jadi kalau kalian tidak merebut suami orang, jangan baper. Ya, ini yang ada di Taiwan ini gampang-gampang baper. Saya tidak menuduh Anda. Tetapi ini seorang istri yang kehilangan sosok suami 1 bulan ini bukan masalah kirimannya. Karena laki-laki wajib mengirimkan uang buat istrinya. Itu wajib hukumnya. Itu wajib. Wajib, itu hukumnya wajib. Jadi no debat ya. Tapi kalau laki-laki sudah keserengkel sama perempuan murahan, ya jangan marah. Kamu sebagai perempuan kalau nggak pernah cycle bojone wong, ya diem. Jangan ikut campur, kamu nggak diajak. Paham? Kalau kamu nggak diajak, nggak usah komen. Ini saya nggak ngomenin kamu. Tapi lek dapurane pelakor, play tim. Engko lek wis meteng, yo marani bojo sing sah. Lek wis meteng, mecicil. Saya butuh pertanggungjawaban. Bagaimana dengan bayi yang saya kandung? Waktu kamu tompak-tompakan kemana aja? Ya, iki bojone goleki gak direken. Sekarang sudah di rumah, sudah didoain, nyampe di Taiwan, langsung Mbak Kunti pada datang semua. Ngono kuwi gak mungkin laki-laki tampan dan mapan iki ra ndek bojo. Tapuk cangkemmu engko kor pelakor. Doyan era karo manuke wong lho. Iya, makanya Miss, kadang bikin sakit itu kita yang di rumah ya, saya sholat 5 waktu, selalu saya kirim Al-Fatihah buat keselamatannya, apapun dilancarkan pekerjaannya, disayang banyak orang, dijauhkan sama orang yang jahat. Ya apa sih Cik, seorang istri doain yang baik-baik, kadang sampai nangis sih, karena di sana lagi apa dia sendirian, kadang ya saya gitu. Tapi begitu naif saya ya. Terus apa ya? Sampai tadi itu kan saya telepon orang tua saya, mertua ya, ya. Gitu kita kan tiap ini teleponan, jadi intent teleponan sejak ini Mas ya. Ternyata itu tuh
Tapi kemarin saya udah bilang sama ibu kalau ini kok loss ya Bu, saya feeling saya kok ini udah mulai ini toh. Itu ibu saya udah masih nenangin gitu loh Ci. Nah terus sampai tadi pagi itu tuh saya teleponan lagi tuh, ibu lagi jujur Miss bilang sebenarnya masmu itu tuh udah telepon Mae, katanya. Telepon kapan Mak gitu. Teleponnya selang sehari habis kamu datang ke rumah gitu. Saya pas jenguk ibu gitu. Oh telepon apa Bu gitu. Telepon memang dia katanya gini Miss, kalau Mak aku senang perempuan yang gini gitu katanya. Kan jangkrik. Terus iya makanya saya kaget, saya bilang loh berarti Mak udah tahu saya pengen gitu. Saya itu sakitnya tambah gitu. Nok dengerin dulu katanya. Dia cuma bilang gitu. Ya udah sebentar. Jangan biarkan hatimu sakit. Kerjalah, jadikan dirimu yang terbaik. Tapi sakit Miss. Iya, tapi gini loh. Kita yang berjuang. Iya, saya tahu. Ingat, setiap perjuangan itu tidak perlu dihargai oleh laki-laki. Karena itu jadilah wanita mandiri. Saya baper nih, saya baper banget. Kan Miss Yuni selalu bilang, bohong kalau laki-laki itu nggak suka perempuan dandan. Bohong. Karena kamu akan ditinggalkan. Ya Miss. Kamu harus mandiri, kamu nggak perlu berkembang biak golek lanangan liyo. Enggak Miss. Kamu harus sukses lebih dari dia. Enggak, saya itu kebetulan itu tipe orang yang memang enggak gampang ini gitu loh Miss. Jadi memang saya benar-benar ditinggal itu ya benar, ya udah kan dia bilang kamu enggak usah kerja, sekarang kamu di rumah aja ngurus anak gitu. Terus saya nitip bapak ibunya katanya. Iya, udah biar aku aja yang kerja gitu. Udah Miss, itu jalan 1 tahun nggak ada masalah. Entah mau udah kalau di luar negeri ya Mbak, berangkat aja. Dengan sejuta luka itu kamu harus sukses. Saya tuh sebenarnya mau ini juga Miss, cuman umur saya udah nggak ini Miss, umur saya itu udah 45 sekarang Miss. Untuk awal kayaknya udah nggak bisa ya Miss. Iya, ke Malaysia dulu loh. Malaysia masih bisa nerima. Miss. Malaysia masih nerima itu. Masih mau Miss bisa bantu saya. Kamu orang mana sih? Saya Jogja Miss. Jogja nggak iso Mbak, di luar negeri jadi pembantu nggak iso. Kenapa? Nggak tahu. Jogja nggak bisa. KTP Jogja nggak bisa. Ya Allah. Nggak bisa. KTP Jogja nggak bisa jadi pembantu di luar negeri. Kenapa ya Miss? Karena pemerintah daerah tidak mengizinkan mereka di luar negeri sebagai pembantu. Ya boleh, kalau pembantu nggak boleh. Lah bojomu umur piro toh Mbak? Bojomu umur piro? Umur 39, 40. Oh, suamimu lebih muda dibandingkan kamu? Iya. Makanya Miss Yuni ki ngomong ojo rabi mbek arek lanang sing umure bocil ngono kuwi. Kono jek nafsu kowe wis tuwek krek-krepen. Gini loh Miss, jadi apa ya? Ya orang kan enggak, ya aku mungkin terlalu orang apa ya? Enggak tahu lah, saya tuh mikirnya itu enggak yang ribet gitu loh. Udah ya apa ya Miss, makanya singkatnya saya ngiklasin suami kerja di luar segala macam itu tuh benar-benar yang tulus ya Miss. Tulus yang enggak yang ini gitu loh. Tapi kalau akhirnya saya dapat pengkhianatan seperti ini, sakit loh Miss. Saya tahu. Sakit. Tadi pelakornya aja telepon saya yang dari Hong Kong itu, kan mereka juga sakit, tapi mereka nggak tahu sakitnya istri sah. Makanya gimana ya Miss, maksudnya biar aku tuh sama apa ya, kalau misal di Indo saya bisa telepon PT, aku harus gimana ya, atau paling enggak tuh saya mau ngomong sama suami baik-baik. Kalau sudah selingkuh itu nggak ada baiknya Mbak, nggak bisa. Apa ya Miss, saya bingung Miss. Wong lanang api-api aja dikirim di Taiwan, dilipes sama Mbak Kunti. Angel Mbak. Kalau yang lainnya, maksudnya kayak semalam itu istrinya itu yuk menenangin saya kan. Saya kan kalau yang istrinya temennya suami semalam yang saya datengin di rumah itu kan dia udah 15 tahun ya suami, jadi punya suami TKI gitu. Itu tuh memang kayak gitu, cuman suamiku nggak parah Mbak, dalam artian misal saya udah nggak peduli Mbak, misal suami saya mau kemana-mana di sana, tapi yang penting dia itu ingat anak katanya gitu. Jadi untuk kiriman, untuk sering komunikasi itu masih sering gitu. Terus Mas
atau suaminya kan pas waktu telepon sama saya dia bilang, saya itu juga bukan orang baik mbak, saya itu juga di sini kayak gini-gini, saya bilang kayak gitu. Cuma saya itu masih bisa, saya masih ingat anak sama istri di rumah, saya masih sering komunikasi, saya masih kirim uang katanya kayak gitu. Ya berarti kan Mbak Kuntinya lebih hebat loh itu. Mbak Kuntinya iya, itu sangat itu berarti. Makanya itu terus mas temannya suami saya itu bilang sama istrinya juga bilang gitu, aku tuh sampai nasehatin sama si itu suaminya itu bilang di sini tuh perempuan ya udah rata-rata teman-teman di sini tuh ya biasalah mereka pada main perumahan udah sekali tinggal gitu loh, main ganti lagi katanya gitu, jangan mungkin singkat ceritanya jangan dibawa perasaan kayak gitu. Nah kalau suamiku ini katanya kan ya berarti dibawa perasaan kan Miss, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kalau yang lainnya itu udah kayak gitu udah kayak gitu loh, nggak yang berlanjut gitu loh. Kok ini berlanjut gitu Miss. Ya Allah sakit Miss. Iya. Konsekuensi suami merantau Mbak. Bener gak sih? Iya sih. Suamimu orang Wonogiri itulah ada yang nanyain. Suamimu orang Wonogiri? Iya, Wonogiri. Solo tadinya Solo, cuman terus pindah ke Wonogiri. Oh iya bener Mbak, ini siapa sih bener? Bener Mbak. Oke, ono sing ngeroh iki paling. Suamimu. Oh iya. Ya nyatanya ada yang komen tuh. Ada yang komen. Oh iya. Oh Jojo selingkuhan nih kok sing metu kok kene rek. Soalnya saya nggak lihat live-nya Miss Yuni. Yang lakinya di Taiwan takoknya tak kerus sing kok rek. Oh. Iya, itu apa itu yang suamiku mungkin siapa itu Mbak yang komen dia lupa rumah nggak ngirimin, sementara tahu saya nggak kerja Mbak di Gundik ya lah, ini spesial buat Mbak Gundik sih sebenarnya. Aku lebih gini loh, aduh saya tuh bingung ya. Ini video ini buat Mbak Gundik aja ya. Satu, saya ingin video ini saya tujukan pada Mbak Gundik yang ada di Taiwan nih. Ini masnya itu yang berasal dari Wonogiri itu baru pertama kali keluar negeri. Tolong Mbak Gundik, itu yang dari Wonogiri itu punya anak nih, istrinya. Kan bagaimanapun juga Mbak Gundik harus paham dong. Kan Mbak Gundik tiba-tiba menuai dengan indahnya. Lah, piye to Mbak Gundik uripmu Mbak Gundik ngesakne iki lho. Sepil namanya, nak huruf depannya aja Mbak. Huruf depannya aja siapa? Panggilannya Wiwit. Aduh, malah disepil full malah Wiwit. Iya, Mas apa-apa. Mas Wiwit yang dari mana? Wonogiri. Mas, iya. Ileng anakmu Mas. Hati-hati manukmu kleper mulai penyakitan. Ingat loh, loro gak enek sing roh. Welek sampai manukmu kleper mulai golek bojomu awas saya, Miss. Hah? Itu yang berjuang saya, Miss. Okay. Yang berjuang saya. Dia tahu banget itu. Itu bahkan kayak baju segala macam itu dia tahu banget kok, dia kondisi dia sebelum berangkat ke Taiwan itu seperti apa, dan itu siapa yang ini saya Miss. Oke. Tahu banget tuh suami saya. Kalau misalkan memang ada yang lihat live ini boleh sampaikan sama suami saya. Mbak Gundi saya nggak hidup dunia akhirat nih. Mbak Gundik balekno bojone wis cekelen manuke tapi duwike kirimno di anake. Jadi buat Mbak Gundik nih, kiriman duitnya Mbak Gundik. Aduh, Mas Wiwit, mosok ngono kuwi Mas dolanmu kak pisan adoh langsung lali omah. Ya buat Mas Wiwit, ya masa gitu Mas, permainannya kurang cantik lah. Kowe ndek kono manukmu mu slundup-slundup ning ndek ndi-ndi iki ra ngurus Mas, tapi nek anak iki ya aja ditinggal lah Mas Wiwit, Mas Wiwit. Kowe ngisin-ngisini wong Wonogiri Mas Wiwit. Iki suudon aku malian, tapi aku yakin manukmu gak nyelundup sih. Cuman duitmu sing nyelempet ndi-ndi. Ingat, perempuan minta uang itu wajar. Karena laki-laki adalah tulang punggung, bukan tulang tulung. Ya, Mas Wiwit. Dan komitmennya awal itu kan ayo berjuang sampai gimana. Tahu Miss, perjuangan mau keluar negeri itu juga nggak gampang kan Miss, kayak gitu. Ya, seperti betul. Apa dia tahu itu, sampai saya yang nyariin PT agent di sini, sampai saya yang ngubungin sama ini, terus sampai nyari berdua rumahnya agent itu mau ngasih uang untuk DP. Mas Wiwit bojomu iki lho Mas Wiwit. Woi, Mas Wiwit metu yo ala rere ning Indonesia nih tekune nemen di Taiwan pisan langsung klenger. Hah? Kamu
akune nemen mosok ndek Taiwan gurung ono setahun wis klenger Mas. Yo alah polamu. Hati-hati engko lek sampe raimu tak up lho Mas. Yo alah ngesane anakmu Mas. Mas apa anakmu sing tak up? Apa anakmu sing njuk donasi geng ngirimi utang? Yo alah Mas Wiwit apa anakmu tak kei dhuwit ya isin no. Isin no konsepnya ra ngono kuwi wong lanang kok. Mosok tulang tulung. Ayo dari tulang punggung. Tolong sampaikan ini buat gundeknya juga ya. Tolong informasi buat gundek. Jadi ora usah dolanan gundik-gundikan lah. Mari itu tompak ibar ya ngalih. Bolongane yo podo, gak beda kok. Saya tuh sempat gini Miss, saya kan sering ya lihat live-nya Miss ya. Awal itu gitu lihat dan banyak rata-rata Miss kok tak amati itu tuh yang banyak berkasus di Taiwan, TKW Taiwan mana yang perempuannya ya iya semua Mbak ya. Di semua negara ada. Ya, memang semua negara. Iya maksudnya cuman bojomu apa ndek Taipei to? Bojomu apa ndek Taipei? Iya di Taipei. Oh iki ana sing kenal iki, ana sing kenal. Tolong rek disampekno rek padha wedoke ya. Cewek apa cowok itu? Embo. Cewek. Embo. Rek balekno bojone wong rek. Oh engko lek tak up lho Mas Wiwit engko ruame dadi ontran. Apa? Miss, minta tolong kalau itu ada yang kenal bisa enggak ya itu bisa nanti ngasih kontak ke saya. Mbak, bojomu iki saiki dadi walit. Wis ora iso ngontak awakmu ki le gorong kebentur ndase. Klenger terus koma iki ra kira mulih Wiwit iki ora kira mulih kowe. Mas Wiwit, ini saya wanti-wanti buat Mas Wiwit ya, tolong dikondisikan otakmu ya Mas Wiwit ya. Saya tidak pernah menyumpahi orang ya. Cuman saya ingin bilang nih sama Mas Wiwit yang terhormat. Ini buat Mas Wiwit ya. Tolong dengarkan Mas Wiwit yang berasal dari Wonogiri, yang kerja di Taiwan, kebetulan di Taipei. Saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh istrimu. Jadi tolong saya berbicara dengan kamu, jika kamu tidak memiliki gundi, tolong kirim uang buat anakmu butuh uangmu. Terus ngapain